وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita terhindar dari gangguan syaitan dari kalangan jin secara khusus. Seperti kita ketahui, iblis memiliki visi dan misi untuk mengganggu manusia, untuk menggoda kita semuanya sebagai manusia, karena dia memiliki tujuan yang sangat kuat, yaitu akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa iblis itu memiliki visi misi yang sangat kuat sekali, sangat kencang untuk mengganggu kita sebagai manusia. Bahkan di ayat ke-16-nya di dalam surat Al-A'raf sampai ke-17, secara khusus di ayat ke-17-nya, iblis akan mendatangi manusia, akan mengganggu manusia dari arah depan, muka kita, kemudian dari belakang, kemudian mereka pun akan mendatangi kita, akan mengganggu kita dari kanan dan dari kiri. Maka semua ruang lingkup itu, dari berbagai arah tersebut, maka akan mereka lakukan demi tujuan mereka, demi visi misi yang mereka miliki untuk menyesatkan seluruh manusia. Oleh karena itu ada beberapa tips, ada beberapa yang perlu kita lakukan agar jin tidak mudah mengganggu kita secara khusus. Tadi secara umum iblis akan mengganggu kita seluruhnya manusia. Secara khusus jin pun akan mengganggu kita, akan menggoda kita. Bahkan akan berusaha masuk ke dalam tubuh kita, sehingga akan membuat gejolak, membuat gangguan-gangguan yang kemudian itu akan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita terhindar dari gangguan jin, dari jin yang memang memiliki visi misi yang sejalan dengan iblis. Jadi syaitan dari kalangan jin. Maka yang perlu kita tekankan adalah agar kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Artinya Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pondasi kita, sebagai dasar, sebagai sumber di mana ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita semuanya sebagai manusia. Kemudian agar kita terhindar dari gangguan syaitan dari kalangan jin, yang kedua, senantiasa menjaga zikir atau doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Secara umum, zikir dan doa adalah ibadah. Ya. Niatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Kita berdoa, kita berzikir, itu ibadah. Selain itu, memiliki bonus-bonus, di antaranya adalah zikir-zikir tersebut akan membuat kita, akan membuat diri kita terbebas atau terhindar, bahkan menutup celah gangguan dari mereka. Mereka akan kesulitan mengganggu kita ketika kita melakukan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, zikir yang kita harus lakukan setiap hari diantaranya adalah zikir pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang. Di waktu setelah zikir sholat subuh di pagi hari. Di waktu petang, di waktu sore, maka zikir itu dilakukan setelah
kita berzikir sholat asar. Kemudian setelah kita lakukan zikir pagi dan petang, kita rutinkan itu, maka ada beberapa zikir-zikir yang memang sangat penting untuk kita lakukan lagi. Dan begitu banyak sekali. Salah satu di antaranya, ketika kita masuk rumah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka pintu dengan minimal mengucapkan bismillah, kemudian mengucapkan salam, kemudian kita masuk seperti biasa, kemudian menutup kembali dengan mengucapkan bismillah. Nah, di dalam rumah kita lakukan zikir-zikir agar jin dan syaitan itu tidak mudah mengganggu kita. Ya. Di saat kita akan tidur pun kita lakukan zikir-zikir, doa sebelum tidur. Kemudian ketika kita akan masuk ke dalam kamar mandi misalnya, baik itu akan BAK, buang air kecil atau buang air besar, maka jangan tinggalkan berdoa, jangan tinggalkan zikir-zikir ketika akan memasuki kamar mandi. Salah satu di antaranya kita mengucapkan bismillah, kemudian mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Di dalam doa ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan, baik laki-laki, baik ataupun syaitan yang dari kalangan perempuan ataupun wanita. Ini menandakan di kamar mandi pun ada syaitan, ada syaitan dari kalangan jin ataupun yang lainnya. Maka sudah sepantasnya kemudian kita masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian zikir-zikir yang lainnya begitu banyak juga. Ya. Sebagai contoh, ketika kita akan membuang air panas, jangan kita buang air panas langsung kita buang. Ya. Tetapi dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian ketika kita akan membuang sesuatu, itu pun kita melakukan zikir-zikir minimal dengan mengucapkan bismillah. Setiap aktivitas diawali dengan membaca bismillah. Itu beberapa zikir yang perlu kita lakukan. Kemudian ketika kita melewati suatu tempat yang itu dirasa tempat ini seperti baru ataupun yang lainnya, kita pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir tersebut, dengan doa tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita kuatkan diri kita agar senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Ya. Seperti contohnya ketika kita akan mengaji saja, membaca Al-Quran, Allah memerintahkan kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita senantiasa melakukan doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali yang perlu kita lakukan. Secara umum itu nanti insyaallah secara khusus kita lakukan beberapa tips-tips secara khususnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.